Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprahnya mendirikan kampung mualaf. Kini di tengah hutan berkumandang suara azan. Mantan musisi dan juga produser Dewa Putu Adi kini semakin menekuni dunia dakwah. Bahkan ia kini aktif membina kampung mualaf yang telah didirikannya. Tak hanya di Bali saja, kini kampung mualaf tersebar di Indonesia. Ditemui Kanal Solo di sela-sela safari dakwahnya di Solo dan sekitarnya, Dewa Putu Adi bercerita panjang lebar tentang perjuangannya mendirikan kampung mualaf. Mualaf ini kan orang yang terusir dari kampung, bahkan keluarganya. Saya berpikir kenapa tidak langsung dikumpulkan jadi satu. Jadi ada dua tipe kampung mualaf. Dari lahan kosong yang kita kirim mualaf untuk tinggal dan membangun rumah di sana, atau menjadi mualaf satu kampung. Karena saya pernah menemui satu kampung 250 warganya memeluk Islam. Dewa berharap ke depannya kampung mualaf tidak menjadi kampung biasa, namun menjadi mandiri dan produktif. Karena selama ini saya bekerja sama dengan alumni IPB untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan. Contoh yang sudah terjadi, ada beberapa kampung mualaf yang sudah membangun ternak ikan lele di sana. Dijelaskan bagaimana bisa memelihara dan mengelola, katanya. Akhirnya mereka jual dan mandiri. Tak hanya itu, mereka juga melakukan inovasi dengan mendirikan ayam petelur, unggas, ikan, dan lainnya, yang membuat kampung mualaf mandiri dengan sendirinya. Kampung mualaf di Bali yang awalnya budidaya buah naga kecil-kecilan, saat ini mampu mengekspor hingga 15 ton ke Thailand dan beberapa negara lain. Harapan saya dengan berdirinya kampung mualaf ini, mereka pertama akan rukun karena memiliki nasib yang sama, dan mereka akan melihat potensi yang dihasilkan, kemudian dikembangkan, yang akhirnya bisa memiliki manfaat banyak. Jadi, kampung mualaf ini tidak hanya mengislamkan sebuah kampung atau menjaga akidah, namun juga bisa mandiri, sehingga tidak ada stigma miring bahwa kampung mualaf itu isinya orang miskin semua dan minta sumbangan ke sana kemari. Melalui perjuangannya dalam membina kampung mualaf, saat ini tercatat ada 18 kampung mualaf di Bali. Untuk di Indonesia sendiri ada 180, dan ini masih sedikit menurutnya. Selain karena daerahnya yang susah ditempuh, ada yang di tengah hutan, mendaki bukit, ada yang di lembah-lembah. Meski demikian, Dewa Putu bersama teman-temannya tetap bersemangat dalam berdakwah. Seperti yang terjadi di Kalimantan, kita bersyukur bisa mengislamkan satu kampung atau suku yang berjumlah 16 orang. Akhirnya, selama 4 tahun berkembang, ada 20 suku yang tertarik masuk Islam. Dewa menambahkan, di sana sudah kita bangunkan masjid, walaupun belum ada listrik, dan kita berikan bantuan solar panel. Alhamdulillah, di tengah hutan pun suara azan pun kini berkumandang. Ia berharap agar umat Islam peduli mualaf, karena ini bukan tanggung jawab dari yayasan mualaf atau organisasi mualaf, namun merupakan tanggung jawab kita semua. Awalnya, para mualaf mungkin mempunyai persoalan seperti diusir dan masalah ekonomi. Namun, setelah mereka bangkit dan bisa mempunyai rezeki lebih, orang-orang mualaf bisa berbagi, bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kampung mualaf sendiri berdiri tahun 2017. Awalnya, Dewa hanya belajar beberapa bulan, kemudian memutuskan untuk terjun mengajak orang lain lebih mengenal Islam. Jumlah mualaf saat ini mencapai 1,2 juta. Namun, itu sangat kecil bila dibandingkan dengan kiprah Ustadz Fadlan Garamatan yang mulai tahun 1960 sudah mendakwahkan Islam di Papua dan jutaan yang mampu diislamkan. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi, yaitu
masalah dana. Kita jalan kaki masuk ke hutan berhari-hari, namun ada yayasan agama yang lain datang. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi, yaitu masalah dana. Kita jalan kaki masuk ke hutan berhari-hari, namun ada yayasan agama yang lain datang menggunakan helikopter. Namun tidak masalah, kita nikmati saja. Dari pendirian Kampung Mualaf berkembang ke wakaf, buku, Al-Quran, air bersih, serta membuat rumah solar panel. Dan itu swadana siapapun yang mau menyumbang. Terakhir, Dewa Putu Adi memberikan pesan kepada Mualaf agar terus bersemangat dan bersabar, terus istiqomah dan belajar. Memang orang yang mengaku beriman maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama susah, baik susah ekonomi, gundah gulana, dan lainnya sebagainya. Meskipun sebelum masuk Islam mereka kaya raya, itu ujian yang harus dilewati. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Tidaklah kau beriman namun belum aku uji." Jadi teman-teman mualaf semua yang masih terus mendapat ujian harusnya bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kalian. Wallahu a'lam bissawab.